Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dulur bersama saya di Pojok Hukum. Dulur, ini kebetulan saya berada di Pantai Tiga Warna di daerah Malang Selatan, Balekambang. Balekambang. Saya akan membahas mengenai yang lagi viral dulu. Rahasia tentang senpi atau sejenisnya, senjata api atau sejenisnya. Nah, ini berhubungan sekali dengan Pojok Hukum dulur, yang seperti yang channel kita ya. Jadi akhir-akhir ini karena ada tindakan-tindakan teror yang dilakukan oleh sekelompok orang atau gerombolan lah, dianggap itu kan, karena yang namanya teror itu kan menakut-nakuti, yang namanya teror itu kan terutama musuh nomor satu pemerintah. Jadi seperti itu. Nah, ini kebetulan ada di Mabes Polri. Ini beritanya seorang wanita yang saya sebutkan langsung, namanya Saskia ya. Tidak tahu cerita beritanya sih, mahasiswi daerah di Jakarta sana, Depok apa Tangerang itu melakukan tindakan teror, di mana yang bersangkutan ini datang ke markas besar Polri yang ada di Jakarta sana, terus melakukan tindakan penyerangan. Terus singkatnya itu melakukan menembak antara pihak kepolisian dengan pihak si peneror tadi. Yang sangat viral adalah karena tindakannya yang pertama meneror, terus yang kedua karena dia pelakunya ini seorang wanita ya, masih muda ya, masih angkatan tahun 2018 kalau tidak salah, angkatan tahun 2018, tapi dia memakai senjata yang bukan senjata api. Nah, senjata ini kan ada dua ya, perlu saya garis bawahi, senjata ini ada dua. Yang pertama adalah senjata api yang diatur oleh Perkap Kapolri ya, dan juga senjata yang sejenis bukan senjata api. Biasanya kalau senjata yang bukan senjata api itu dalam pengawasan Persatuan Menembak Indonesia, Perbakin. Biasanya untuk senjata yang bukan senjata api ini memang dalam pengawasan dan kegunaannya untuk olahraga ya, kegiatan olahraga. Biasanya ada kegiatan olahraga ini seperti menembak reaksi cepat, menembak sasaran, menembak tepat sasaran atau menembak dan lain sebagainya. Kalau tidak salah ada sekitar 50 organisasi Perbakin, 50 lebih. Tapi kebetulan yang si peneror ini adalah notabene ya, tidak tahu itu dari basis shooting club, yang dimana basis shooting club ini sebenarnya sudah dibekukan oleh organisasi Perbakin. Itu sudah sejak lama, sejak ketuanya sudah tidak ada. Jadi menurut beritanya basis shooting club ini berada di daerah Jakarta sana atau di Tangerang sana, dan tokonya juga semacam toko online saja, jadi black market lah seperti itu, dan sudah dicoret dalam organisasi Perbakin tersebut. Jadi setelah ditelusuri oleh pihak Polri, itu sudah tidak terdaftar di Persatuan Olahraga Menembak Indonesia atau Perbakin. Kalau untuk berita yang lagi viral sekarang ini kan, kegiatan-kegiatan Perbakin ini sudah mulai ada pengawasan khusus dulu.
Jadi pengawasan khusus ini sejak tanggal 3 April 2021 ini sudah ada semacam registrasi atau semacam pengawasan khusus, di mana anggota-anggotanya yang tidak memiliki kartu tanda anggota yang resmi dan juga tidak dalam naungan organisasi Perbakin, maka dianggap itu ilegal, jadi non legal. Jadi itu dianggap sudah masuk jajaran kejahatan ya dulu. Terus saya sampaikan juga dulu tentang berita mengenai yang lagi viral tadi. Itu adalah faktanya, itu kan dimulai dari hari Rabu kemarin ya, tanggal 31 Maret 2021. Setelah dilakukan pengecekan terkait dengan si pelaku teror tadi, ternyata memang hasil daripada lab 4-nya Mabes Polri, itu senjata yang digunakan teror tadi, si pelaku tadi, yaitu sejenis airgun. Nah, ini saya tambah lagi ya, yang namanya senjata airgun atau senjata replika itu dibagi dua dulu. Ada yang senjata airsoft gun, ada yang senjata airgun. Nah, ini perlu digarisbawahi itu. Kalau senjata airsoft gun itu biasanya dengan peluru-peluru yang karet atau peluru-peluru yang sudah dikondisikan untuk peluru yang semacam materi semacam kapas gitu. Tapi kalau senjata airgun ini biasanya pelurunya itu dari gotri, tidak salah seperti itu, gotri. Nah, untuk yang penting itu bedanya dengan replika dengan senjata api, yang penting adalah pelatuknya dulu. Pelatuknya itu bukan kepada amunisi yang meledakkan, tapi dorongannya berasal dari CO2 atau semacam gas, di mana gas itu memang diisi sedemikian rupa untuk menembak suatu sasaran. Beda dengan senjata api. Kalau saya boleh memberikan masukan informasi seperti itu, mungkin ada dulur-dulur yang lebih paham mengenai apa itu senjata airgun, apa itu senjata airsoft gun, apa itu senjata api. Sedangkan yang dilakukan oleh peneror itu yang di Mabes Polri oleh Satya tadi, itu masuk dalam senjata replika airgun. Jadi pendorongnya itu merupakan peluru Balberi CO2 yang sudah saya sebutkan tadi, yang dipasang di bagian popornya itu. Popor itu pegangannya itu ada CO2-nya ya. Terus itu nanti kalau semakin lama dilakukan, dibunyikan atau ditembakkan ke sasaran, itu lama-lama menjadi habis. Beda dengan senjata api. Apalagi senjata api tidak semuanya bisa memiliki, harus melalui uji maupun melalui prosedur-prosedur yang sudah SOP yang sudah diterapkan dalam Perkap Kapolri. Untuk penggunaan senjata yang airgun tadi memang kebanyakan untuk senjata api itu berasal dari baja dulu. Jadi dia memang tahan api, tahan letusan. Terus kalau digunakan itu modelnya memang baja. Kalau model baja itu biasanya ya nggak bakalan pecah. Beda dipaksakan pada senjata airgun. Kalau senjata airgun ini replika, ini bukan senjata api, ini berbahan metal. Metal itu besi. Jadi kalau dipaksakan untuk senjata api, secara otomatis pasti akan pecah, meledak dan pecah. Jadi nggak bisa.
itu kebanyakan memang impor, berasal dari negeri Cina sana atau Korea sana, itu diimpor ke Indonesia. Sampai saat ini untuk senjata api Indonesia hanya melalui PT Pindad Indonesia seperti itu berbahan baku baja. Terus penggunaannya memang untuk olahraga kebanyakan. Terus aturannya juga ada importer khusus tentang replika senjata airgun tadi, itu juga sudah diatur dalam Perkap Kapolri. Terus Perkap Kapolri ini nomor 5 tahun 2018 tentang pengawasan dan pengendalian replika senjata jenis airsoft gun dan paintball. Paintball itu ya semacam permainan untuk tembak menembak. Terus hasil koordinasi dengan Perbakin memang sudah nyata-nyata sudah saya sebutkan tadi ya, memang si pelaku ini tidak terdaftar di klub basis, jadi sudah masuk kepada ilegal, sudah masuk kepada tindakan-tindakan di luar daripada koordinasi dari pihak Perbakin sendiri. Seperti tempo hari si ketua daripada Perbakin atau pengawas daripada Perbakin, Bapak Bambang Susatyo, itu menyampaikan bahwa basis sudah dicorek dari organisasi Perbakin sendiri. Jadi itu gambaran mengenai yang sekarang lagi viral, digunakan oleh masyarakat umum, bisa digunakan oleh masyarakat umum asalkan melalui tes psikologi untuk memiliki senjata api maupun senjata jenis airgun atau airsoft gun. Saya kira itu menambah wawasan, menambah pengetahuan, dan dasar hukum daripada Perkap tadi, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018. Itu loh, terima kasih. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Salam pojok.